mana, sumurong dojoy mana. Amin haleluya. Kaendehon mo tuan lider batata. Amin haleluya. Allah dinengangi basana na tuhita. Amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Jemaat duduk kembali. Kita akan memasuki acara berikutnya. Mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Natal kepada Saudari Feni. Kami persilahkan. Shalom. Shalom. Horas. Selamat Natal untuk kita semua. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Feni Hasibuan. Saya di mengucapkan terima kasih buat Amang Pendeta Manalu. Terima kasih juga kepada Inang Diakones beserta full-timer lainnya yang sudah bersedia hadir di tempat ini. Dan tidak lupa juga kami berterima kasih kepada orang tua kami yang sudah hadir dan juga beserta teman-teman tamu undangan dan juga teman-teman yang saya sayangi, tim dari Panitia Natal. Terima kasih kepada Saudari Feni. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari Ketua BPH Pemuda, Adi Wardi Siregar. Kami persilakan. Oke, shalom untuk kita semua. Pertama-tama, cik. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Shalom untuk kita semua. Pertama-tama, sebelum itu saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Adi Wardi Marcelino Siregar. Saya di sini selaku Ketua BPHC Pemuda. Yang pertama-tama yang saya hormati Amang Ketua Dewan, Amang Dongoran. Yang saya hormati Inang Diakones, yang saya hormati Amang Pendeta Resort, Amang Manalu, dan Inang Sintua, Simanjuntak, dan para hal lainnya yang sudah hadir.
Eh, Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkatnya kita dapat berkumpul untuk menghadiri Natal kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua panitia Natal yang sudah mempersiapkan untuk Natal kita di tahun ini. Terima kasih juga untuk BPH Inti, kepada Kak Feni, Bang Omri, Kak Riris, dan Jennifer, sama panitia-panitia lainnya. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk abang dan kakak dan teman-teman Aposo semuanya. Dan terima kasih untuk undangan yang sudah datang untuk dapat menghadiri Natal HKBP Batam Resort Batam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom. Terima kasih kepada saudara kami Edi Wardi. Selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan mewakili orang tua kita semuanya kepada Inang Sintua Desi Majuntak. Kami persilahkan Inang. Shalom. Shalom. Songot na sepiete. Di mana pemuda-pemudi HKBP yang diundang dan juga HKBP Batam. Sepi sekali ya. Tapi puji Tuhan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, di mana pada sampai saat ini kita diberikan Tuhan kesehatan, napas kehidupan, sehingga kita pada malam hari ini masih bisa kita hadir di tempat ibadah Natal, yaitu Natal Naposo HKBP Batam, yang mau menyongsong hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus Sang Raja yang Maha Besar. Yang kami hormati Amang Uluan HKBP Batam beserta keluarga, walaupun beliau belum hadir di sini. Inang Diakonis untuk membawa khotbah juga di sini. Calon Inang Diakonis, Amang Pendeta udah di sini, Amang Uluan kita. Begitu juga Ketua Koinonia, Inang Bibel Pro, yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Begitu juga Bapak Ibu Amang Inang, perkenankan kami mengucapkan sepatah dua kata untuk menyambut dari orang tua sebagai perwakilan. Kalau saya lihat Amang Inang, malam hari ini sepertinya miris Natal kita ini. Natal Naposo Bulung ini. Kenapa? Karena tahun sebelumnya kami juga yang di sini berdiri begitu ramainya. Saya tidak tahu di mana kelemahannya, tapi perlu kita ketahui, terutama buat Naposo Bulung, ada pesan tersendiri yang harus Inang katakan kepada kalian. Sebagai alumni Naposo di tahun 91 sampai 99, saya berdiri di sini. Ada satu yang kami pegang teguh sebagai Naposo Bulung. Moto Naposo Bulung itu harus kalian pegang. Kalau saya tanyakan di sini, apa itu moto Naposo Bulung? Ada enggak yang bisa menjawab? Coba pemuda-pemudi. Ada yang bisa menjawab? Moto Naposo Bulung, masih urupan, masih tangyangan, masih haposan. Tahu nggak artinya itu?
saling tolong menolong imam masih urupan, saling percaya masih haposan, masih tangyangan saling mendoakan. Kenapa itu yang harus kita pegang sebagai pemuda-pemudi HKBP? Tanpa ada yang tiga itu, moto itu kita pegang, kebersamaan kita akan lemah. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang paling hebat, tidak ada yang paling luar biasa, tidak hanya hola debatado na luar biasa di kita. Kalau kita renungkan, Yesus lahir di kandang domba. Kita ini tidak ada siapa-siapanya. Patutoru diri do ibana, HP imana raja segala raja. Mari kita renungkan, sebagai kita umat ciptaannya, siapa kita di hadapan Tuhan? Tidak ada apa-apanya. Maka ini perlu saya tegaskan kepada kalian pemuda-pemudi. Mari kalian bersatu hati untuk melakukan, bersemangat mana yang terbaik untuk gereja kita, mana yang bisa memajukan gereja untuk masyarakat, terutama buat kemuliaan nama Tuhan. Kita di dalam gereja ini hamu naposo ni HKBP holan pelayan diri. Jangan ada yang terlalu hebat. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, berserah kepada Tuhan, memohon kebijaksanaan, memohon hikmah kepada Tuhan. Karena hamuna poso bulung, selagi masih muda, berikan waktumu kepada Tuhan. Selagi Tuhan berikan kesempatan, mari berpacu memberikan yang terbaik buat Tuhan terutama, dan buat gereja, masyarakat, dan juga sekeliling kita. Itulah yang bisa saya katakan. Kenapa itu saya tegaskan kepada pemuda-pemudi. Mudah-mudahan ada yang bawa itu kepada hati nurani masing-masing. Ingat, berek kamu mano di Google, Kepala Departemen Koinonia Donald Sinaga, itu juga sampai sekarang yang dikatakan kepada pemuda HKBP di Piaraja Tarutung. Marsiajar Mahamu, mari belajar dan belajar. Jangan jadikan yang terbaik buat Tuhan. Ima songon hata sianau, songon hata sambutan dari orang tua. Horas. Terima kasih pada Inang Esti Simanjuntak. Selanjutnya kata sambutan dari Dewan Koinonia kepada Bapak Hintua Dimpos Dongoran, kami persilakan. Dihamuna sihita saluhutna horas ma dihita na parjolo moliate ma di tuhata naung mga partikian naung mga leho na kahay pason dihita di bagasan Borngino na parjolo na pinarsangapan namang pandita resort nang saluhut na dungan nami full timer tarlo mo bimamuse dunga parhalado. Jalan hormati kami, ama nami, ina nami na tua-tua. Nang songoni tarlumobi nang di anak kon nami. Iboto nami nang sonihang di nami na poso bulung. Selamat Hari Natal ma dihita saluna. Di sini kami dari Dewan Koinonia menyampaikan sepatah dua kata ucapan selamat bagi anak kami, selamat Hari Natal, yang mana pada malam hari ini kita masih melaksanakan Natal Naposo HKBP Batam. Bagi anak kami, Ketua Pemuda dan seluruh BPH, terlebih bagi anak-anak kami
panitia Natal tahun 2024 ini mungkin dalam persiapan ini menyita waktu, tenaga, dan materi. Kiranya persiapan akan pesta Natal ini menjadi momen terbaik, menjadi peringatan terbaik bagi anak-anak kami, yang mana pada hari ini Natal Naposo sebagai tema, mari kita ke Bethlehem, yang mana mungkin Bethlehem yang dekat, mari kita ke gereja, mari kita ibadah. Ibadah pun bukan hanya di gereja, di dalam hati kita, kita lakukan ibadah. Sebagai Naposo, tunjukkan sebagai bunga, sebagai kembang yang ada di gereja menjadi bersinar di tengah-tengah gereja kita ini, terlebih di hadapan Tuhan. Dan bagi anak-anak kami para undangan pun kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan kita ini dari awal sampai akhir. Sekian dari saya sebagai Ketua Dewan Koinonia. Kami ucapkan selamat Hari Natal untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Amang Sintua Dimpos Dongoran. Selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari pimpinan jemaat kita kepada Amang Pendeta Sudihari. Kami persilakan Amang. Shalom. Horas. Lahu parsangapi amanami inanami donga perhaladu. Orang tua nahu haholongi anggi doho iwotonami naboso bulung. Sonina kalau aku panggulan ko tiki na adong di ingananon. Na perjulu ala kata sambutan doon, maka saya dengan bangga menyambut, mengapresiasi kinerja kreasi ni anggi doho iwotonami naboso bulung. Semoga perayaan Natal ini berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Adong malang na tiga hal na ning dohonokku marhite-hite tema Natal kita ini. Natal Naposo Bulung HKBP Batam dengan mengangkat tema marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Beta mahita tu Bethlehem. Ada ajakan untuk pergi ke Bethlehem. Yang pertama, ada apa di Bethlehem? Di Bethlehem itu ada peristiwa Allah menjadi manusia. Di Bethlehem itu ada peristiwa Allah mencipta manusia kembali. Di Bethlehem itu ada peristiwa kreasi atau creation. Ada penciptaan kembali. Maka ketika kita merayakan Natal itu, maka kita merayakan daya kreasi Tuhan yang setiap hari membaharui hidup kita. Koporsia do Naposo Bulung di sini setiap hari dibaharui oleh Tuhan, karena kreasi atau penciptaan manusia kembali itu dia mulai di Bethlehem. Maka merayakan Natal itu adalah merayakan kreasi, daya cipta. Alanino nang dohonok kutu Naposo Bulung itu harus memiliki daya kreasi, daya cipta. Karena dengan Natal itu kita dibaharui setiap hari. Nak pehula bolo 12 semar Natal, dengan Natal itu kita dibaharui setiap hari. Maka Naposo Bulung itu menjadi
tokoh-tokoh pembaharuan atau pioner daripada pembaharuan, ya, daya kreasi. Yang kedua, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Apa yang mau kita lihat di Bethlehem? Bethlehem itu terjemahan dari dua kata, bayit dan lehem. Lehem itu roti, bayit itu rumah. Maka ketika pergi ke Bethlehem, kita pergi ke rumah roti. Ketika kita makan roti, maka kita kenyang, kita sejahtera, ya. Adong do padohan yala Melayu madok gendang gendut tali kecapi, kenyang perut, senanglah hati. Maka bertemu dengan Tuhan pencipta itu dan Tuhan memberikan roti hidup, maka pertemuan kita dengan Tuhan itu memberikan roti hidup bagi kita. Karena itu tidak ada alasan bagi orang yang bernatal itu tidak bersuka cita. Iko marlas ni rohado, karena memang kita menikmati roti hidup. Bayit lehem, Bethlehem, roti hidup. Kita datang ke sini bertemu dengan Tuhan. Akana poso bulung pacupang dohok debata, makan roti hidup. Anggo senek munan no tahe. Adong, ya, jalan memang roti duniawi doi. Yang lebih jelasnya kita makan roti hidup. Jadi na dua hali do naneng dohonokku tuna poso bulung marhite-hite sambuta borno na berjolo bertemu dengan Tuhan yang mengkreasi hidup ini setiap hari. Maka naposo bulung itu harus creator, ya, pengkreasi, full creation di perjalanan nih nguluna imana parjolo. Naba dua hon bertemu atau datang ke Bethlehem, kita menikmati roti hidup dalam Tuhan. Maka ketika kita kenyang, kita menikmati roti hidup itu, maka kita senantiasa bersuka cita. Las dorhata sudin wain. Masa mado? Las dorhata, las dorhata sudin wain. Semangat. Ponido. Tepuk tangan, Jo. Oke. Atong, selamat merayakan Natal. Selamat menjadi kreator-kreator. Selamat menikmati roti hidup dari Tuhan. Horas. Horas. Terima kasih kepada Amang Pendeta Sudihari. Selanjutnya kita akan memasuki acara ibadah dan perayaan kita. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 sampai 3. Hai dunia, gembiralah. Dan Sang Putra
Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku mau bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, sebab Engkaulah keselamatanku dan kekuatanku. Aku percaya, bersyukur dan bermazmur, sebab Engkaulah firman yang telah menjadi manusia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Engkau telah menimbulkan sorak-sorai dan sukacita besar, seperti sukacita pada masa panen, dan seperti sorak-sorai di waktu membagikan jajaran. Besar kuasanya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Angkatlah puji-pujian dan bersorak-soraklah bagi kebesaran Tuhan Sang Juru Selamat. Kemuliaan, hormat dan puji-pujian kepadamu ya Tuhan yang Maha Pengasih. Tak terhingga kebesaran dan pengorbananmu yang telah menebus dan menyelamatkan umat ciptaanmu dari dosa dan maut. Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal, lahir dalam kehinaan,
supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Atas kasih-Mu Tuhan kami bersuka cita, bersorak, dan ajarlah kami untuk tetap setia dan taat sebagai umat yang telah Engkau tebus. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101 ayat 1 plus 3, Alam Raya Berkumandang. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Angkasa raya memberitahukan keagungan ciptaannya. Malam bersahut-sahutan dengan siang. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita mendengarkan tuturan penciptaan yang telah Tuhan lakukan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, dan terang itu pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu memisahkannya terang itu dari gelap, dan menamakannya terang itu adalah siang dan gelap itu malam. Pada mulanya belum
tanpa tercampurlah. Allah bersabda, bentangan pun jadi hari kedua di dunia. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, dan ia memisahkan langit dari langit. Lalu Allah menamai langit itu, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang kedua. Pada mulanya belum ada tanah yang menumbuhkan tanamannya. Allah bersabda, terciptalah darat hari kedua tiga di dunia. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis pohon buah-buah yang menghasilkan buah yang berbiji, dan segala jenis tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Pada mulanya belum ada surya, bulan dan bintang dan masanya. Allah bersabda membuat semua hari keempat di dunia. Pada mulanya belum ada ikan, burung bersayap belum pernah. Allah bersabda, segala tercipta hari kelima di dunia. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman Allah, berkembang biaklah dan bertambah banyak, serta penuhilah air di dalam laut, hendaklah di dalam bumi berterbangan. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala jenis makhluk hidup, hewan, ternak, hewan melata maupun hewan liar. Amin. Pada mulanya belum ada hewan yang menemani manusia. Allah bersabda menjadikan insan hari keenam di dunia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan seluruh bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambar.
gambar Tuhan mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang melata di bumi. Tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sirna seketika sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Pembunuhan, perampokan, kebejatan, hawa nafsu, itulah kini yang menguasai hidup manusia. Kedegilan, ketidakadilan, pelanggaran hak ajasi manusia, dan perbuatan-perbuatan daging lainnya telah merusak akhlak manusia. Bahkan persekutuan dengan alam ciptaan telah pudar, hanya oleh karena ulah manusia. Bagaimanakah dosa menggerogoti hidup manusia? Mari kita saksikan liturgi kejatuhan manusia ke dalam dosa.
I want to feel you. I need to hear you. You are the light that's leading me to the place where I find peace again. You are the strength that keeps me walking. You are the hope that keeps me trusting. You are the light to my soul. You are my purpose. You're everything. And how can I stand here with you and not be moved by it? Would you tell me how could it be any better than this? Yeah. You calm the storms when you give me rest. You hold me in your hands. You won't let me fall. You still my heart when you take my breath away. Would
Sesungguhnya segala penderitaan dan kesengsaraan akan berlalu jika Tuhan Allah senantiasa bersama kita. Namun melalui inisiatif Tuhan Allah sendiri, janji keselamatan diberitakan. Tuhan Allah Bapa di sorga akan menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai tumbal dari dosa-dosa manusia. Ia memberikan pengharapan kepada dunia dan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Marilah kita dengarkan liturgi janji tentang kedatangan Juru Selamat. Dan ayah bu ayah dan bu bagi bagi dia sebab kamu saja dan semua lebih ajamu. Yesaya 61 ayat 3 sampai 4. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian pujian-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Begitu besar kasih Allah kehendaknya. Begitu besar kasih Allah kehendaknya, seperti bumi yang di surga. Datanglah kehendak-Mu seperti bumi yang di surga, supaya orang yang percaya tidak binasa, supaya yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia, untuk menyelamatkan untuk dia. Yesaya 9 ayat 1 sampai ayat 1 dan 5. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 598 ayat 1 sampai 2, BG ND Nisuruan. Suruhan sang Amari Tuhani,
Apakah engkau manusia sehingga engkau mengingatnya? Allah tidak melihat semua kesalahan umatnya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semua diperbuatnya sesuai dengan kehendaknya. Ia telah memanggil dan mengutus para nabi untuk memberitakan nubuat kedatangan Juru Selamat. Apakah firman Allah tentang kedatangan Mesias yang telah dibuatkan oleh para nabi? Marilah kita dengarkan liturgi nubuatan para nabi. Nubuat Nabi Yesaya. Maka sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab serta dengan keramaiannya yang besar akan menjadi kehinaan, dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tidak berkuasa. Nubuat Nabi Yeremia. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada Musa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Nubuat Nabi Yehezkiel. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Nubuat Nabi Daniel. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Nubuat Nabi Meleaki. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang akan kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Nubuat Nabi Zakaria. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Kita dengarkan KOR NHKBP Mahanaim.
Terima kasih kepada teman-teman kami sesama kosong di PMNN untuk bersama pujiannya. Kita pujian, kita angkat pujian kita nyanyikan dari PPD nomor 49 ayat 1 sampai 2. Kita dengarkan vokal grup NHKBP Batam. Cucu, cucuru, cucu, cucuru. Oh, I'm Cucu, dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I said I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. I'm dreaming of the white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear the sleigh bells in the snow. I'm dreaming of the white Christmas, with every Christmas card arrives.
may your days be merry and bright. And may all your Christmases be white. Cha-cha-cha-ra-ra, cha-cha-cha-ra-ra, takkan dilupakannya diriku. Cha-cha-cha-ra-ra, cha-cha-cha-ra-ra, ku tiada takut kau sertaku, seperti pesan kepada Asa dari Azaria yang penuh roh Allah. Kuatkan hati dan jangan lemah, sebab ada upah bagi usahamu, sekalipun ada bunga. Pohon anggur tak berbunga, ku kan bersorak di dalam Tuhan. Hatiku melompat berirang, Engkaulah Allah yang sanggup menjadikan segalanya indah rancangan tanganmu, maha indah dan tak ada yang gagal. Tiada yang gagal Tuhan. Kata Yonatan dalam perangnya, bagi pengawal kelunan setia, Tuhan tak suka, Tuhan menolong dengan banyak atau sedikit orang, sekalipun daging ini dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku, perlindunganku, tetaplah Allah selamanya. Engkaulah Allah yang sanggup menjadikan segalanya indah rancangan tanganmu, maha indah dan tak ada yang gagal, yang sanggup menjadikan segalanya indah rancangan tanganmu, maha indah dan tak ada yang gagal. Paling indah, maha indah dan tak ada yang gagal. Cha-cha-cha-ra-ra, cha-cha-cha-ra-ra, takkan dilupakannya diriku. Cha-cha-cha-ra-ra, cha-cha-cha-ra-ra, kau besertaku. Marilah kita saksikan bersama fragmen kelahiran Yesus Kristus.
malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Jangan takut hai Maria, sebab engkau telah memperoleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya pun tidak pernah berkesudahan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus yang akan turun kepadamu, dan kasih karunia Tuhan yang akan menaungi engkau. Maka anak yang akan kau kandung itu disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu juga sedang mengandung seorang anak laki-laki. Dan ini adalah bulan ke-6 bagi dia di hari tuanya, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Berapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Salam bagimu, hai Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak di dalam rahimku ini melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan Tuhan kepadanya maka akan terlaksana." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi waktu ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandung itu berasal dari Roh Kudus. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, sebab bagi dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya.
Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Ia mengeluarkan perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Setelah mereka mendaftarkan diri, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Aduh Yusuf, rasanya sudah waktunya aku untuk melahirkan. Aku sudah tak kuat lagi. Marilah kita mencari penginapan. Tahan Maria, kita akan segera mencari penginapan. Salam Tuan, adakah bagi kami tempat penginapan? Aduh, maaf, semua sudah penuh. Mungkin boleh cari tempat lain kali. Silahkan. Baik Tuan. Salam Tuan, adakah bagi kami tempat penginapan? Lihatlah, istri saya mau melahirkan. Maaf, semua kamar di penginapan ini sudah habis. Silakan cari penginapan lain. Baik Tuan. Salam Nyonya, adakah bagi kami tempat penginapan? Lihatlah, istri saya mau melahirkan. Maaf Tuan, penginapannya sudah penuh. Jikalau mau ada kandang domba yang tersedia. Kandang domba? Sudahlah Yusuf, aku sudah tidak kuat lagi. Mari saya antarkan. Dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, "Apa kalian yakin bintang yang kita lihat itu benar-benar bintang timur yang diceritakan dalam Alkitab?" Aku sangat yakin dari perhitungan yang kita lakukan, juru selamat itu lahirnya hari ini dan ditandai dengan bintang timur yang terang. Hei lihat, bukankah itu bintang timur yang dinubuatkan para nabi? Lihat, itu sangat terang. Mana? Sepertinya memang itu. Ayo kita ke sana. Berarti kita tinggal mengikuti saja bintang itu agar kita bisa melihat juru selamat yang telah dinubuatkan. Ya, dan kita bisa memberikan persembahan terbaik untuk Sang Juru Selamat dunia.
kepada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Jangan takut, sebab aku akan memberitahukan kepada kamu kesukaan besar, bahwa hari ini telah lahir Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagi kamu, kamu pun akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lanting dan terbaring di dalam palungan. dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bersama manusia yang berkenan kepadanya. setelah malaikat dan bala tentara sorga itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Tunggu, semua domba kita ada. Tadi orang itu bilang ada kabar gembira. Iya, katanya juru selamat atau apalah itu lahir di Bethlehem. Berarti itu jauh dari tempat kita. Tapi Kristus, juru selamat, maksudnya apa ya? Oh, jangan-jangan juru selamat yang dinubuatkan para nabi itu, yang sering kita dengar di gereja-gereja. Kalau begitu, itu kabar sukacita. Ayo kita pergi ke Bethlehem. Lihat, itu bayinya, dan bintangnya tepat berada di atasnya. Sungguh luar biasa. Akhirnya kita bisa melihat juru selamat yang telah dijanjikan. Terpujilah Tuhan pencipta segala semesta. Sungguh luar biasa kuasanya. ketiga orang Majus menyerahkan persembahannya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan saat itu, gembala juga tiba di kandang domba. Dan mereka berkata, Sungguh kami ini tidak layak, tapi kasih Tuhan melayakkan kami melihat Sang Juru Selamat. Terpujilah Tuhan.
terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Tukang gembala ombanya terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Kami undang untuk ke depan untuk perayaan Natal, penyerahan diri. Kami undang kepada Ketua Panitia Natal, Saudari Feni, kepada Ketua BPH Seksi Pemuda, kepada saudara kami Adiwardi Siregar, kepada orang tua kami, Inang Sintua D. Simajuntak, kepada Amang Dewan Koinonia, Amang Sintua di Pos Hatigoran, kepada pimpinan jemaat, Amang Pendeta Sudihari Manalu, kepada Inang Paragenda, Inang Sintua R. Nababan, dan kepada Inang Nicholas D. Siretonga, kami persilakan ke depan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
kembali. Marilah kita dengarkan bersama kor dari AMA PHD.
kita dengarkan Kor Gabungan NHKBP Batam.
Kita puji Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 56 ayat 1 sampai 2, Saroma Hamona. Mari kita saksikan fragmen penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Marilah kita saksikan bagaimana Allah menempatkan mereka yang jahat akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, dan orang benar ke dalam hidup yang kekal." Algojo, bawa pada situ ke hadapanku.
Siapa ini? Ih, kenapa aku dipanggil? Kenapa? Kenapa aku dipanggil? Ya ampun, ini apa? Udah ayo. Ih, kenapa aku dipanggil? Ayo. Tuhan, kenapa aku dipanggil cepat sekali Tuhan? Kenapa? Aku mengajar kor loh di sini, di gereja ini, yang megah ini. Suara sopran, alto, tenor, dan bass. Aku bisa mengajarnya. Malaikat pencatat dosa. Ya Tuhan. Apakah betul yang dia katakan? Baik ya Tuhan. Berikutlah rekam jejak dunianya. Cantika Sari Siringo-ringo adalah seorang pelatih kor yang handal. Di bawah bimbingannya, tim kor gereja punya reputasi tinggi. Tapi dalam lubuk hatinya, reputasi itu hanya untuk dirinya sendiri. Ketika dia mengajar kor, dia sering marah. Tidak Tuhan. Membentak dan meremehkan Tuhan, teman-teman pemula. Itu tidak benar Tuhan. Menuntut tepat waktu dan tepat nada. Tuhan, tapi Tuhan, sering terlambat karena sengaja. Tuhan, itu tidak benar. Standar terlalu tinggi. Tuhan. Sampai teman-teman merasa tercekik dengan Tidak. ekspektasi. Itu salah. Itu salah. Misi memuji Tuhan, jadi ajang kompetisi. Tuhan, itu tidak benar. Sampai akhir ajal pun tidak memenuhi hati. Demikianlah perbuatan Cantika di dunia. Algojo, bawa manusia ini dan masukkan ke dalam neraka. Dasar manusia serakah. Engkau pantasnya berada di neraka. Ayo, masuk. Masuk. Manusia serakah. Algojo, bawa manusia selanjutnya ke hadapanku. Kenapa saya dipanggil begitu cepat? Padahal saya pelayan yang sangat baik. Semua hal-hal terkait musik, saya bisa pokoknya semuanya. Kenapa saya begitu cepat Tuhan dipanggil? Malaikat pencatat dosa. Ya Tuhan. Apakah betul yang dia katakan? Baik ya Tuhan. Berikutlah rekam jejaknya di dunia. Cornelius Lanture Tanjung adalah seorang pemain musik gereja yang angkuh dan bermuka dua. Memang rajin mengisi pelayanan gereja, tapi selalu datang terlambat. Padahal kalau anggota tim musik yang terlambat pasti marah-marah. Telatnya atau ketidakhadirannya pun menggunakan banyak alasan. Moody dan labil. Enggak, sama sekali tidak. Sama sekali Kalau tidak. sedang tidak mood, tension di ruangan bisa down. Lah, gak ada. Hari ini sensi, besoknya keki. Guilt trip sana sini habis dipikir. Loh, dia yang bohong Tuhan. Perannya sebagai Dia yang pelayan bohong, gereja dia yang bohong. seakan Tuhan. hanyalah hobi setiap minggu. Namun firman dan pujian tidak ikut dibawa pulang. Demikianlah perbuatan Enggak, Cornelius di Itu dunia. bohong semua. Itu bohong semua Tuhan. Algojo, bawa manusia ini dan masukkan ke dalam neraka. Kenapa neraka Tuhan? Tuhan.
Selamat datang manusia berdosa. Engkau pantasnya di neraka. Ayo masuk. Masuk. Panas, Masuk. Kasih mic-nya. Algojo, bawa manusia selanjutnya ke hadapanku. Aku lagi apa sih? Siapa ini weh? Aku lagi nyanyi. Apa sih tarik-tarik enggak? Lah, kok aku di sini? Tuhan, kok aku cepet banget sih dipanggil? Aku kenapa? Aku tadi lagi manggung loh di situ, aku lagi nyanyi, aku lagi menghibur. Tiba-tiba ditarik gitu aja. Jangan-jangan Tuhan nih nggak tahu kali ya suaraku tuh gimana? Apa Tuhan mau dengar? Teman-teman di sini mau dengar? Oke. Terhirim di saat orang unang siang alog di doko dan buruk kau natar paimado. Tuh, mereka semua aja bilang bagus Tuhan. Ini apa-apaan? Malaikat pencatat dosa, Ya Tuhan, apakah betul yang dia katakan? baik ya Tuhan. Berikutlah rekam jejaknya di dunia. Kiara Oltuis Aritona adalah seorang penyanyi terkenal. Dengan suaranya yang merdu, ia mempersembahkan suara emasnya ke gereja. Tetapi karena kelebihannya itu, dia seringkali menganggap remeh orang lain. Hah? Apa sih? Untuk membesarkan egonya. Nggak jelas nih, nggak Ia jelas nih. ikut Ini orang nih nggak lomba jelas nih. sana sini Ini orang nggak dengan jelas banget cara sih. yang tidak jujur. Ngomong apa? Dia sering menggoda Ih, para jangan percaya, produser teman-teman jangan percaya. Tuhan, supaya Tuhan jangan dia percaya. bisa bernyanyi di Tuhan acara jangan- besar. Dia sering mengajak para produser dengan minum Ya dan ampun. tidur. Enggak, itu salah, supaya itu bohong sih. karirnya bisa Itu bohong. naik. Teman-teman semua di sini jangan percaya ya. Tuhan jangan percaya. Suara emas yang bisa digunakan untuk memuji Tuhan terbuang begitu saja demi popularitas yang tidak berkepastian. Enggak. Demikianlah perbuatannya di dunia. Algojo, Itu bohong. Tuhan, bawa manusia ini itu dan masukkan ke dalam bohong. neraka. Tuhan jangan dengar. Apa? Mau kemana? Aku mau manggung lagi. Ih. Kok neraka sih? Dasar manusia serakah. Engkau tempatnya di neraka. Ayo masuk. Masuk. Semakin banyak manusia berdosa, maka aku semakin senang. Bawa manusia selanjutnya ke hadapanku. Aku nggak mau dibawa. Ayo. Jangan, aku nggak mau. Jangan. Apa sih ini? Ada apa ini? Aduh, jangan. Aduh, Tuhan. Kenapa aku cepat sekali dipanggil? Tadi kan aku lagi memeriksa pasien. Tapi kenapa aku tiba-tiba ada di sini, Tuhan? Apa Tuhan mau dites juga, Tuhan? Baiklah, Tuhan terkena penyakit jantung. Malaikat pencatat dosa, Ya Tuhan, apakah betul yang dia katakan? baik ya Tuhan. Berikutlah rekam jejaknya di dunia. Dr. Yvonne Elizabeth Silaban adalah seorang dokter yang rajin bekerja, namun tidak melakukan tugasnya dengan setulus hati. Tidak Tuhan. Dia Itu tidak betul, disiplin dan tidak peduli. Tuhan, apabila jangan percaya salah apa semua yang memberikan dikatakannya, Tuhan. diagnosis kepada Semua itu pasien. bohong.
tidak bertanggung jawab. Tidak Tuhan. Apabila salah memberikan obat. Hei malaikat Sehingga pencabut banyak pasien yang semua juga yang dikatakan mengeluh. itu tidak betul Tuhan. Jangan Karena percaya apa yang sakitnya dikatakannya Tuhan. tidak juga sembuh. Aku adalah manusia baik. Kalau tanpa aku, orang-orang sakit itu nggak bakal sembuh Tuhan. Oh tidak, tidak. Tidak. Dia kalau memeriksa pasien juga tidak ramah. Tidak Tuhan. Aku selalu ramah Tuhan sama pasienku Tuhan. Penyakit yang dialami oleh pasien dengan marah-marah dan tidak Tuhan. sabaran. Melayani masyarakat tanpa simpati dan empati. Kerja kerasnya untuk mendapatkan gelar tercemar oleh hatinya yang membusuk. Demikianlah perbuatannya di dunia. Tuhan, aku tidak mau dimasukkan Al-Ghazal. ke api neraka Tuhan. Bawa manusia ini Tuhan dan tolong masukkan Tuhan, ke aku dalam tidak neraka. masuk ke dalam api neraka Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Aku tidak mau masuk ke dalam api neraka. Aku tidak mau. Aku tidak mau masuk ke dalam api neraka. Dasar manusia serakah, tempatmu di neraka. Ayo masuk, masuk, masuk. Al-Ghazal. Bawa manusia selanjutnya ke hadapanku. Siapa kalian? Oh, kalian fans yang mau minta foto ya? Kalian mau bawa aku kemana? Lepaskan. Lepaskan. Ih, aku nggak mau. Lepaskan. Tuhan, kaukah itu? Kenapa engkau panggil aku cepat sekali? Aku masih ada show loh di sana Tuhan. Masih banyak yang harus aku selesaikan. Aku ini seorang model, cantik, terkenal. Aku punya banyak penggemar Tuhan. Scheduleku sangat padat. Show sana sini. Atau Tuhan mau lihat aku pose sebentar nggak? Gimana Tuhan? Bagus nggak? Cantik nggak aku Tuhan? Ini saja aku masih harus live Tuhan di TokTok. Atau Tuhan mau ikut live sama aku nggak? Nanti bakalan banyak orang yang nonton loh. Ribuan bahkan jutaan. Karena apa? Mereka senang melihat aku. Pasti bakalan viral loh Tuhan. Nanti uangnya aku bagi buat beli skincare. Biar semakin glowing Tuhan. Aku juga punya banyak kenalan pejabat-pejabat, orang-orang penting, artis, selebgram. Salah satunya Okarin, yang cantiknya kayak aku. Tuhan kenal Okarin nggak? Mau aku kenalin nggak? Jadi gimana Tuhan? Kita jadi live nggak? Malaikat pencatat dosa. Ya Tuhan. Apakah betul yang dia katakan? Baik ya Tuhan. Berikutlah rekam jejaknya di dunia. Laura Anna Hotmaida Sinaga adalah seorang model yang bertalenta dan terkenal. Followersnya ribuan. Viral di sosial media dengan banyak alasan yang tak masuk akal. Demi like, follow, dan subscribe membuat gosip asal lempar. Hey, tanpa ada faktual kamu yang ngomong apa? Masuk akal. Tuhan, demi uang dan popularitas, dia bilang salah gitu. Ia menjual dirinya di belakang layar. Hei, kamu ngomong apa? Berteman sana sini untuk menaiki status sosial. Kamu jangan sembarangan ngomong. Entertainer, selebgram. Enggak Tuhan. Politikus. Enggak. Semua yang dia bilang itu bahkan enggak benar. Pelayan gereja. Enggak benar. Tuhan harus juga percaya sama aku. dibabat. Enggak benar Tuhan. Kebanggaan yang tak berharga. Enggak. Dan prestasi yang mudah tenggelam. Dia bohong Tuhan. Dan dilupakan. Dia bohong Tuhan. Demikianlah perbuatan Laura di dunia. Al-Ghazal, bawa manusia ini dan masukkan ke dalam neraka. Enggak. Kalian mau bawa ke mana? Aku nggak mau masuk ke neraka. Nggak mau. Atau kalian aja yang ikut live sama aku, ayo. Enggak mau. Enggak, aku nggak mau. Ih, serem kali Tuhan, nggak mau Tuhan. Dasar engkau
kau manusia serakah? Ayo, tempatmu pantasnya di neraka. Masuk, masuk, masuk. Percuma engkau popularitas. Semuanya akan percuma jika kalian serakah. Algojo, bawa manusia selanjutnya ke hadapanku. Ada apa ini Tuhan? Kenapa aku dibawa ke sini Tuhan? Ya nanti. Ya Tuhan, maafkan saya Tuhan. Ya Tuhan, saya hanya orang miskin. Di dunia ini, saya tidak memiliki apa yang diharapkan orang-orang. Saya hanya berkebutuhan pas-pasan, tetapi saya tetap bersyukur Tuhan. Saya tetap menerima apa yang aku miliki. Walaupun hidup susah, saya tetap bersyukur. Apalagi Engkau yang hidup di dunia ini ya Tuhan. Malaikat pencatat dosa. Ya Tuhan. Apakah betul yang dia katakan? Baik ya Tuhan. Berikutlah rekam jejaknya di dunia. Biwan adalah seorang yang miskin dalam hidupnya. Ia menjalani hari-harinya dengan bekerja setulus hati, makan dengan apa yang ada, dan selalu mensyukuri setiap berkat Tuhan. Kerasnya hidup tidak membuat dia mudah mengeluh. Pelayanan pun tetap berjalan. Tidak mengeluh ataupun menyalahkan orang lain. Keterbatasan Miwan bukanlah jalan buntu di matanya. Hatinya teguh berkat teman-teman Poso dan teman-teman gereja yang saling menguatkan. Hatinya teguh meratakan semua dinding yang menutupi semua halangannya. Sungguh, Miwan yang miskin adalah yang kaya dalam hidupnya. Demikianlah perbuatan Miwan di dunia. Algojo, bawa orang miskin ini dan masukkan ke surga. Terima kasih ya Tuhan. Hai anakku, kamu terselamatkan dari dunia karena kamu orang baik. Terimalah kerajaan sorga, silakan masuk. Algojo, bawa manusia selanjutnya ke hadapanku. Oh baik-baik emang baik. Apa-apa nih? Ayo. Apaan? Gak usah tarik-tarik punya kaki kali. Gak usah tarik-tarik. Ayo. Apaan sih? Lawan aja. Apa? Tuhan kenapa sih mereka tarik-tarik saya? Tuhan lihat gak sih tadi aku ditarik-tarik? Bukankah aku lagi sibuk ya Tuhan ya? Tuhan lihat kan kerjaanku tiap hari itu banyak banget. 24/7 hidupku di gereja. Ada acara renungan harian lah. Buat tertib acara inilah untuk hari Minggu. Bahkan untuk program-program gereja, saya yang kerjain Tuhan. Bahkan untuk ini Videotron kalau rusak siapa yang disalahin? Tim IT Tuhan yang disalahin. Begitu sibuknya kami tuh tim IT Tuhan. Banyak hal yang harus kami kerjakan. Tuhan bahkan tahu kan, Tuhan lihat apa yang kami kerjakan itu setiap saat. Bahkan kami kadang gak pulang ke rumah untuk ngerjain dan ngedit segala macam video-video yang untuk diupload di acara gereja. Tuhan
Bisa kan aku masuk gereja? Tuhan tahu kan pentingnya tim IT itu. Sekarang apalagi teknologi itu dibutuhkan banget. Apalagi sekarang tuh lagi viral tuh di TikTok, di Instagram. Tuhan mau dibuatin juga nggak akun TikTok biar viral, biar dapat cuan gitu Tuhan. Mau nggak? Bisa kali Tuhan. Ya, Tuhan bisa ya masuk surga ya. Malaikat pencatat dosa. Ya Tuhan. Apakah betul yang dia katakan? Baik, ya Bener Tuhan. dong. Masa tim Berikutlah IT gini rekam sibuk nggak jejaknya di dunia. Sodarmi Siahaan Ya, ayah. adalah pelayan gereja di tim multimedia. Dari kesempatan 6 hari dalam 7 hari selalu baru membuatkan slide untuk gereja di Bener. minus 1 hari. Ya. Tenggat hari ini tapi baru dikerjakan Enggak, pagi enggak, hari. enggak. Itu bohong Tuhan. Yakin. Saya tuh Bikin kerja. masalah sana sini Saya karena sampai selalu unggul loh. lalai akan tugasnya. Kamu tuh jangan bohong. Tanggung jawab. Kamu lihat nggak ini apa yang saya kerjain? Bermalas-malasan. dalam Saya setiap kerja, kamu lihat kesempatan. nggak? Nanti Kamu nggak boleh aja. gitu, kamu bohong. Nanti aja bisa. Nggak, Tuhan, kok. nggak, Oke, bohong. oke. Itu bukan Selalu saya. berkata oke ke teman-teman. Enggak, itu bukan saya. Tapi tugas Bukan, pun belum disentuh. Bukan saya, Itu main apa bukan itu? beneran deh. Itu bukan saya, itu Multitasking apa bohong. itu? Apa-apaan itu nggak ada. Waktu yang berharga. Kamu bohong banget jadi orang itu bukan saya. Waktu yang berharga. Hey, detik no, no. demi detik dilalaikan begitu Tuhan, saja. Tuhan, bukan saya, Tuhan, bukan saya. Bilangnya A, tapi ternyata B. Bukan. Saya kerja. Demikianlah perbuatan Darmi di dunia. Bukan. Algojo. Bukan Tuhan, saya tuh bukan manusia ini saya, dimasukkan bukan saya ke dalam tuh, bukan. neraka. Bukan saya Tuhan masuk surga, Tuhan saya sibuk di gereja. Tuhan nggak bisa gitu. Tuhan jangan dong. Saya masuk surga Tuhan. Tempatmu itu di neraka. Enggak. Ayo, Enggak. masuk, masuk, masuk. Banyak memberku. Membermu nggak ada, cuma satu. Algojo. Bawa manusia selanjutnya ke hadapanku. Siapa kalian? Apa ini? Ayo. Mengapa saya begitu cepat dipanggil? Tuhan, mengapa begitu cepat saya dipanggil Tuhan? Padahal saya begitu baik pekerjaan di dalam gereja Tuhan. Apalagi kalau udah memasuki Natal, saya lagi membersihkan semua gereja ini. Mulai dari membuang sampah, membersihkan toilet, belum lagi nanti membuang sampah-sampah makanan yang tersisa ya Tuhan. Mengapa begitu cepat saya dipanggil? Malaikat pencatat dosa. Ya Tuhan. Apakah betul yang dia katakan? Baik ya Tuhan. Berikutlah rekam jejaknya di dunia. Aceh Aljabar Nasution adalah seorang pembersih gereja. Setiap harinya dia membersihkan gereja mulai dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Namun karena pekerjaannya itu, dia merasa seperti memiliki gereja. Bohong. Dia sering memarahi orang lain tanpa banyak alasan. Itu semua tidak benar. Hanya karena dia merasa Kamu salah. gereja, dia memarahi Tidak. orang lain. Padahal Itu tidak benar Tuhan. pelayan membutuhkan tempat untuk melaksanakan kegiatan gereja. Salah Dan semua dia itu pun faktanya. terkadang sengaja datang terlambat agar tidak ikut membersihkan gereja. Padahal yang sudah menjadi pekerjaan dan tanggung jawabnya. Tidak benar Tuhan. Demikianlah pekerjaannya. di Algojo. dunia. Bawa manusia ini dan masukkan ke dalam neraka. Jangan Tuhan. Tuhan, tolong Semakin Tuhan. banyak manusia Saya mau berdosa, masuk dalam surga Tuhan. maka aku akan semakin senang. Tuhan, Kasihan, lepaskan saya. membermu dikit. Ayo, manusia berdosa, masuk, masuk, masuk. Tempatmu itu di neraka. Membermu sedikit.
Algojo, banyak. bawa manusia selanjutnya ke hadapanku. Siapa kalian? Ada apa ini? Aku mau dibawa ke mana ini? Tuhan, kenapa aku memanggilku secepat ini Tuhan? Lihatlah jemaat-jemaatmu Tuhan. Aku sedang melayani jemaat-jemaatmu. Aku sedang melayani Engkau di ibadah perayaan Natal Tuhan. Setiap minggunya Tuhan, aku selalu membawakan khotbah. Setiap pertanyaan week, aku selalu membawakannya juga Tuhan. Aku selalu mendoakan jemaat-jemaatmu Tuhan yang sedang sakit, yang sedang menderita Tuhan. Kenapa Engkau memanggilku Tuhan saat ini Tuhan? Malaikat pencatat dosa, Ya Tuhan, apakah betul yang dia katakan? baik ya Tuhan. Berikutlah rekam jejaknya di dunia. Sariada Harapan Sihotak adalah seorang pelayan gereja yang melayani dengan baik dan tanpa pamrih. Di tengah kesibukan pekerjaan, dia tetap dengan setia memberikan waktunya untuk melayani. Kesetiaannya dengan pelayanannya dan melakukan tugas dengan totalitas. Dalam hidupnya, dia menyadari bahwa dia hidup hanya karena belas kasih Tuhan. Maka dia setia melakukan pengkabaran Injil kapanpun dan bagi siapapun tanpa melihat latar belakang orang yang dilayaninya. Demikianlah perbuatannya di dunia. Algojo, bawa manusia ini dan masukkan ke dalam neraka. Tidak mungkin dia masuk surga. Tuhan, kenapa? Tuhan, Tuhan. Surga ya Tuhan, surga. Aduh, mana Surga. Tuhan? Ralat. Surga, surga. Pintu sebelah, ya betul. Warna putih. Hai pendeta, kamu pelayan terbaik selama di dunia. Terimalah kerajaan sorga. Silakan masuk. Terima kasih Tuhan. Hambaku sudah. Bertobatlah iblis. Bertobat. Gak akan kubiarkan. Gak akan saya biarkan. Diam iblis. Sudah berantamnya? Oke. Demikianlah manusia itu ditempatkan oleh Allah sesuai dengan perbuatannya yang dilakukannya. Terlepas dengan teman-teman melakukan pelayanan, yang terpenting adalah hati. Ditempatkannya manusia yang berbuat kebenaran di tempat yang kekal, dan manusia yang berbuat kejahatan berada dalam siksaan neraka. Demikianlah fragmen penghakiman terakhir. Tapi dia apa mau apa? Apa? Mau apa aku? Kemarin neraka, 2 kali fragmen. Baiklah, mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 94 ayat 1 dan 3, Hai Kota Mungil Bethlehem.
mau menyambutku. Kalau kami dengarkan berita mulia, Kau beserta manusia kekal selamanya. Shalom. Tadado nung jam sia teh. Sera nung gale-gale sudi. Adong dope sukacita? Shalom. Shalom. Iya, puji Tuhan. Ternyata anak-anak Tuhan masih bergembira walaupun sudah capek menunggu ya khotbah hari ini. Sebenarnya kalau aku dengar tadi dari pertama sampai terakhir nggak perlu lagi khotbah ya, nggak perlu lagi. Soalnya dari penciptaan sampai kejatuhan manusia dalam dosa, sampai lagi tadi penghakiman ya. Dan khotbah itu ada di penghakiman itu aja. Jangan pola merjamita biati, boha turun mau senon, hah? Daung, oke lah. Ya seperti tema dari Natal Naposo HKBP Batam. Ini diambil dari Lukas pasal 2 ayat 15, yaitu seperti Natal tema PGI. Saya bacakanlah dulu ayat 15. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Saya mau bertanya, apalah tadi yang sudah kita lihat? Mulai dari setengah tujuh ya, sampai jam 9. Apa yang sudah kita lihat? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya bertanya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa yang sudah kita lihat? Apa? Gak ada. Apa yang sudah kita lihat? Amang inang parhalado nami. Kelahiran Tuhan Yesus. Apa lagi? Pohon terang. Slide. Gaba-gaba. Gaba-gaba berbahasa Indonesia tah ya, banyak kita lihat. Tapi apa yang sudah kita lihat? Molau tidak danak di dok mai alanungga bulan 10 Roma hita tu gereja mabuat ahada tahe amang mau bahasa Batak nah liturgia ahada teng bahasa Batak nah aka inung niba mung niba ayat-ayat ate ido kan amang Roma hamu sekolah minggu mangalap ayat-ayat muna inna mau sukun na poso ang depe songoni tu hamuna
Adong DP songoni tu hamuna? Dang adong bekan. Wingok DP ayat-ayat tu tikite kah? Di mulana di topa made batama inna ate. Jadi olor sifat terselat di medoko di mula-mulana. Di mula-mulana topa di lepas di batama inna kan. Lucu. Dan satu ayat yang bisa kita hafal. Alemolo sonari sekarang masih adakah seperti itu? Masih ada? Zaman sekarang sudah mulai hilang. Karena apa? Nanti dibilang orang tua kita, kolot kali lah Natal Naposo ini ya. Masih merayat-ayat. Inna kan? Inilah karena zaman itu semakin canggih. Jadi saya ngambil seperti tema dan juga subtema Naposo Bulu. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kalau aku tengok di zaman sekarang tidak ada lagi zaman berjalan ya. Gak ada lagi zaman berjalan. Jadi aku gantilah, marilah sekarang kita pergi berjalan itu gas ke Bethlehem, bro. Cocok nggak? Gas ke Bethlehem, bro. Karena zaman sekarang kita udah pakai apa? Pakai motor. Tunggu dulu, nggak nampak kunci motorku. Tunggu dulu, bensinku sudah habis. Gas ke Bethlehem, bro. Kenapa saya bilang bro? Karena kalau kita lihat tadi dari pertama di situ laki-laki ya. Laki-laki gembala tadi itu laki-laki. Jadi laki-laki itu bertanya kepada malaikat itu. Dan malaikat itu bertanya kepada laki-laki tadi, ayo gaskan ke Bethlehem bro. Lihat apa yang di Bethlehem. Ayo gercep. Tahu kita apa kepanjangan gercep? Gerak cepat, jangan lambat. Iya kan? Adong do di son naposo na labak merdalan? Adong do di son naposo tarlumobi naposo ni HKBP Batam na labak merdalan? Henes inna. Ate. Cepat gercep kata dia. Mereka itu cepat berlari, mereka itu cepat mau melihat. Siapa amu Tuhan Yesus yang pertama? Yaitu gembala. Gembala jadi via-nya Tuhan Yesus. Orang pertama melihat kelahiran Tuhan Yesus adalah gembala. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita pelajari dari tema ini? Ada dua. Satu, ada apa di Bethlehem? Ada apa? Yang kedua, kenapa kepada orang gembala disampaikan oleh malaikat? Kenapa harus gembala yang melihat bayi Tuhan Yesus lahir? Kenapa tidak sama si Herodes? Kenapa tidak kepada imam-imam? Kenapa tidak kepada yang menyampaikan firman Tuhan? Kenapa tidak kepada pejabat? Mereka datang. Kenapa harus kepada gembala? Ini yang dua ini fokus dalam firman Tuhan hari ini. Apa? Ada apa di Bethlehem? Marilah kita pergi ke Bethlehem. Di sini ada respon, saudara-saudari. Respon. Bagaimana respon kita menyambut kedatangan Dia? Ada respon menyambut Tuhan, tidak perlu tunggu Natal lah. Aku datang ke gereja. Tunggu Paskah lah, aku datang ke gereja. Tunggu Natal lah aku berdiakonia. Tunggu Natal lah aku memberikan yang terbaik. Tunggu Paskah lah aku membantu orang yang lemah. Tidak melihat waktu. Di sini tadi kita lihat gembala ketika para malaikat bertanya dan memberikan satu. Dia mengatakan Yesus Kristus akan lahir di Bethlehem. Coba kita lihat gembala itu. Apakah mereka menolak? Apa respon mereka? Mereka tidak mengatakan, bagaimana saya pergi? Ada
dengan setulus hati. Mereka langsung meresponi apa yang disampaikan oleh malaikat. Cukup hati yang setia. Itu yang ditunjukkan oleh gembala tadi. Hati yang setia meresponi. Tidak ada kata basa-basi ya teh. Tidak ada kata senyum apa? Senyum apa? Senyum apa? Ini Naposo Bulung, Parmahanaim sudah senyum-senyum karena aku bilang senyum. Senyum palsu, ya. Gak perlu basa-basi, langsung gercep, gerak cepat. Ditinggalkannya domba-domba, ditinggalkannya rutinitasnya, ditinggalkannya pekerjaannya. Coba Bapak Ibu, kok bisa mereka meninggalkan itu? Kenapa mereka langsung bisa gas ke Bethlehem? Kenapa? Kenapa mereka langsung gercep? Coba, kalau kita ada panggilan seperti itu, bagaimana respon kita? Kalau seorang hamba Tuhan memanggil kita untuk melayani di gereja, bagaimana respon kita? Ayo, kaum Naposola dulu. Naposo, kayaknya kurang lo song leader. Bisa nggak Naposo song leader? Apa alasan kalian Naposo? Naposo, kayaknya kurang lo anak guru sekolah minggu kita. Boleh nggak kalian datang? Boleh nggak kalian mengajari anak-anak kita sekolah minggu? Kurang lo guru sekolah minggu. Apa respon kalian? Apa responnya Naposo? Tadi emang pendeta sangat jelas mengatakan Naposo itu harus kreatif. Baru Inang Sintua tadi mengatakan ada 3M. Naposo itu apa? Apa tadi dikatakan itu? Sangianga, marsirupan, marsihaposa. Iya. Tolong menolong. Mendoakan. Apalagi satu lagi? Itu misi kita. Apa respon kita ketika Inang Diakonis bilang ke Naposo, yuk kita guru sekolah minggu, apa respon kalian? Aduh, janganlah Inang, aku lagi kerja. Itu respon kita kan? Iya. Aduh jangan dulu Inang, aku seperti ini. Aduh jangan dulu Inang, aku masih ada ini. Lihat gembala tadi. Sekali datang gembala, sekali datang malaikat berkata dan menyampaikan berita kepada gembala-gembala tadi. Apa dibilang dia? Respon dia itu langsung memberikan hatinya. Saya siap. Gercep, gas ke Bethlehem. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena mereka ngerti kalau Tuhan yang memanggil, enggak ada alasan. Tadi kita lihat tadi ya, kalau sudah dikatakan Tuhan ambil dia, bisa kita tadi itu menolak? Enggak bisa kan? Jangan dulu Tuhan, masih kecil anakku. Enggak bisa. Jangan dulu Tuhan, aku belum merit. Jangan dulu Tuhan, aku belum kubahagiakan mama papaku. Aku sudah dapat pekerjaan, jangan dulu Tuhan. Tidak bisa. Yuk langsung, jemput dia, dijemput sekarang, harus berangkat. Tidak ada kata tunggu. Oleh karena itu Bapak Ibu, gembala tersebut, mereka tidak ada alasan. Kenapa kepada gembala disampaikan malaikat, gembala adalah orang miskin, dia tidak terpandang dan dia selalu dilecehkan oleh dunia. Tetapi kenapa kepada gembala Tuhan pilih mereka untuk menyampaikan kabar baik? Gembala mendapat undangan eksklusif dari surga. Kehadiran Tuhan tidak melihat status. Kehadiran Tuhan tidak melihat popularitas pengikutmu. Ya. Apa populermu tidak melihat. Tadi ada situ banyak pengikutnya ya. Di Twitter, di mana lagi? Di Facebook, di mana lagi tadi? Di TikTok, Instagram, banyak pengikutnya. Enggak itu yang mau dilihat Tuhan, tidak.
Ya. Sampai banyak orang minta tanda tangan sama dia. Bukan itu yang diinginkan Tuhan. Tidak pandang jabatan. Tidak pandang hartamu, pekerjaanmu. Yang Tuhan pedulikan adalah hati yang sudah siap menyambut dia. Hati yang suci. Ini yang diajak oleh PGI, yaitu tema PGI pada tahun 2024 ini. Kita diajak supaya kita siap, supaya kita menyambut dia dengan hati yang suci. Jadi Natal itu bukan sekedar tontonan Bapak Ibu, ya. Natal itu bukan sekedar, aku mau bernatal lah, supaya aku bisa masukkan kemana? Kemana? Ke dunia maya, supaya ada nanti penontonku banyak nanti yang melek aku, banyak nanti yang iniin aku. Akhirnya datang si Meta, iya kan? Bukan. Natal itu bukan sekedar tontonan, upload ke Facebook biar banyak pengikut-pengikut, tetapi Natal itu tuntunan. Ingat Bapak Ibu, Natal itu tuntunan. Orang yang merayakan Natal tetapi tidak dituntun untuk berjumpa dengan bayi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tidak ada gunanya. Natal juga adalah tantangan. Tantangan kita hari ini adalah tema kita. Apa tema kita Naposo? Coba kita baca dua-dua ya. Kurang kompak Naposo Batam ini bah. Dua-dua ya. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Karena udah ditulis di depan ya, makanya ada suara ya. Ini aja nggak bisa kita hafal, iya kan? Pertama, kenapa saya nggak ada dengar suara? Oh, ternyata belum ada tersurat di depan. Kedua, kenapa ada suaranya? Oh, ternyata karena sudah ada. Tema kita ini adalah satu tantangan dalam hidup kita. Marilah kita pergi kemana? Apa yang terjadi di Bethlehem? Apakah kita bisa tiba di sana? Apakah kita sudah dapat undangan? Seperti gembala tadi mendapat undangan VIP. Apakah kita sudah dapat undangan itu? Dan dikatakan juga salah satu subtema kita, apa subtema kita Naposo? Kita baca dulu dua-dua ya, adanya di situ. Dua-dua ya. Kali Natal yang kami Batam mengajak seluruh Naposo untuk serta memberitakan sukacita kelahiran Yesus Kristus dan semakin taat beribadah kepada Tuhan. Semakin taat beribadah kepada Tuhan. Itulah inti Bethlehem. Kita datang ke Bethlehem untuk berjumpa. Kalau dikatakan berjumpa itu berarti ada perubahan. Tadi di situ dia selalu terlambat katanya ya kan. Jadi ketika kita mendengarkan Bethlehem, kita sudah berjumpa dengan Tuhan hari ini, mari kita bawa perubahan. Aturan kita terlambat kerja, masuk 7:30 kerja, datang jam 7. Aturan kita masuk 7:30 gereja, datanglah jam 7. Jangan lagi 7:30 masuk, datangnya jam berapa? Jam 8. Di situ ada perubahan. Jangan dikatakan, saya mau datang ke Bethlehem, ayo kita ke Bethlehem. Siapa itu Bethlehem itu? Bethlehem itu adalah tempat pertemuan, yaitu tempat ibadah. Apakah ibadah itu di gereja? Ibadah itu ada di dalam hatimu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Apakah kita bisa bertemu dengan Tuhan lewat ibadah kita? Apakah kita sudah bisa dapat undangan itu? Seperti tadi Prahmin tadi ya, hanya cuma 2 orang yang mendapat undangan VIP. Semuanya tidak ada undangan. Maruluk-uluk nakisibuli sate ekel lape mace belga. Jadi hubaya ko nakitiki di sia hudul-huduk dapat nakitu calo bibel pro. Kayaknya aku mengantuk. Ada doku bege ekel siboli si.
Gebe dungwau. Gebe mago odok-odoki alanya. Songoni mahaping si bolison merayu ha minaruh hakku dudaba. Ketika sudah hening berdoa, olo di sepata di gereja, au sering doh dapat toni. Ngamar tangyangi bener di gereja. Olo de penda di sapingi srek srak inna kan. Dungi bohai nang. Lula martangyang dari butak ko inna. Ate. Nunga hening iban na mabegi jamita songonon. Wah, inna di saat itu nggak dipudian. Ay dia udah inat tahu sa ibu non anak netu luar inna. Gebe mago ma jamitai ate. Karena itu Bapak Ibu di sini dikatakan tadi. Apakah kita sudah mendapat undangan itu? Bagaimana cara kita supaya kita mendapatkan undangan yang VIP yang sudah diberikan Tuhan kepada gembala-gembala? Bagaimana cara kita mengambil itu dari gembala-gembala tersebut? Itu dia, aku tadi terharu ketika 2 orang dibuat di depan. Saya mau menangis di situ. Ya. Saya mau menangis. Saya melihat 2 orang dengan semangatnya dia membacakan liturgi yang tidak normal dengan kita. Tapi dia berjuang datang ke gereja untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Coba, naposo bulung ini kah semua? Naposo bulung HKBP Batam ini kah semua? Tidak. Seorang yang tidak sikop hai pason di pamatang, tetapi dia mau datang. Kita nasikop pamatang, kita tidak mau datang ke Bethlehem. Bagaimana kita mendapat undangan? Adakah di antara kita ini ketika Natal baru datang ke Bethlehem? Ada Bapak Ibu? Adakah di antara kita ini ketika Natal baru datang, baru mengenal apa itu gereja? Tidak. Apa pos dorohaku, HKBP Manaim do, HKBP Batam, Jol Banda Burju doon, apalagi naposonate. Angkat tangan do, ya amin. Ingat, Natal bukan seperti Kain dan Habel, ya. Bukan seperti Kain dan Habel Natal ini. Cemburu dan konflik, dendam dan kebencian. Bukan itu Natal. Tetapi seperti tema kita harus ready, siap dan meresponi panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berarti kalau kita mau datang ke Bethlehem, mari kita berubah, transformasi. Ketika gembala bertemu dengan Tuhan Yesus, ada perubahan di dalam dirinya, ada perubahan sosialnya. Tadi dikatakan pendeta resort kita, kenapa gembala itu datang ke Bethlehem? Karena di situ ada roti kehidupan. Orang yang datang ke Bethlehem itu, dia tidak akan lapar dan dia akan dikenyangkan. Bagaimana? Bapak Ibu Saudara mau dikenyangkan? Bapak Ibu Saudara mau dipulihkan? Datang ke Bethlehem. Lihat, di situ ada roti kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita gas ke Bethlehem. Artinya tinggalkan drama dan mulai bawa damai. Tadi itu drama, ya. Jadi kalau dikatakan drama itu masalah kecil akan besar. Coba kita lihat dulu Facebook, di TikTok. Kalau ada di sana yang bermasalah, bisakah masalah itu diperkecil? Diperkecilkah masalah itu? Tidak. Malah dibesarkan masalah itu. Itulah dikatakan gas ke Bethlehem, artinya tinggalkan drama dan mulai bawa damai. Drama membesar-besarkan masalah, tetapi bawalah damai. Jadilah solusi, bukan polusi. Ya, jadilah solusi buat naposo bulung. Ketika ada teman kita yang curhat, jadilah solusi bagi dia, jangan membawa polusi bagi dia. Kita hidup di zaman medsos. Ada masalah, masukkan ke media sosial. Ingat, kita dipanggil, kita diajak untuk membawa damai, bukan drama. Jadilah solusi, bukan pembawa polusi bagi orang lain. Amin. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu telah menyapa kami. Biarlah ya Tuhan kami selalu hadir dan selalu datang ke Bethlehem, yaitu tempat ibadah hati kami lewat gereja-Mu, lewat persekutuan kami. Biarlah Tuhan persekutuan kami mendapat sukacita dan persekutuan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat Natal Naposo pada hari ini. Tuhan selalu menemani kami mulai awal sampai akhir. Tuhan selalu melancarkan di setiap aktivitas, di setiap kegiatan yang telah dipersiapkan para anak-anak-Mu Naposo Bulog. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang selalu hadir di dalam hati mereka. Engkau yang selalu hadir di dalam hati kami masing-masing, sehingga acara kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan para perayaan Natal pada hari ini membukakan hati dan pintu hati kami, membawa perubahan di dalam hati kami, bahwa sesungguhnya kami adalah anak-anak-Mu. Kami akan datang ke Bethlehem, yaitu menjumpai Engkau, supaya kami membawa perubahan di dalam kehidupan kami, di dalam melewati tahun 2024 dan membawa perubahan di tahun 2025. Oleh karena itu Tuhan, rubahlah hati dan pikiran kami, dan biarlah Tuhan yang selalu campur tangan di dalam setiap persoalan di dalam kehidupan kami, di dalam setiap tantangan di tengah-tengah kehidupan kami, dalam setiap pergumulan di tengah-tengah pekerjaan kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan, tetapi biarlah Tuhan yang selalu menggandeng tangan kami sesuai dengan keinginan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang diinginkan oleh para Naposo Bulung yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari jodoh, biarlah Tuhan yang selalu menunjukkan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami serahkan hidup dan mati kami. Amin. Kita bernyanyi, kita menyerahkan persembahan kita.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Natal buat kita semuanya. Kita salam kiri kanan dan belakang dan depan. Cek. Shalom semuanya. Mana ini? Shalom. Halo, shalom